Kakak. Selamat sore semua. Selamat bergabung dalam program Bercerita Dinding episode 19. Halo kakak, terima kasih bilang cantik. Halo Kak Andre. Halo, selamat sore Kak. Selamat sore. Sekarang langsung mulai juga atau nanti jam 6? Oh, mungkin boleh jam 6 stroke Kak. Oke. Kak, tapi suara jelas ini atau? Lumayan jelas sih, cuma barusan agak sedikit putus-putus, tapi boleh. Oke. Kak nggak sibuk ke ini? Enggak sih, libur. Oh iya. By the way, ini pertama kali kita live di sosial media manapun. Di IG, TikTok, FB nggak pernah live. Ini baru pertama kali, jadi rasanya deg-degan karena mau live di komunitas dinding. Ini juga deg-degan karena baru pertama kali streaming. Oh iya. Astaga. Pantas tadi Kak DC masuk cuma data keluar begitu. Oh, Kak jaringan. Cuma ini gugup Kak atau bagaimana? lumayan. Nggak apa-apa Kak, santai. Kan orang mau berbagi pengalaman Kak relawan lainnya supaya boleh mau termotivasi dari Kak Andre pengalaman. Tapi suara bagus, jaringan. Agak putus-putus sedikit sih Kak, cuma boleh. Kak, kalau kita suara pelang atau putus-putus, boleh langsung bilang nih Kak. Ya. Oke. Halo kakak-kakak, selamat bergabung. Kita lihat sama Kak, kita baru pertama kali jadi host Oh, di iya. sini. Jadi masih sedikit gugup, cuma boleh lah. Boleh sama-sama. Jadi jangan, iya sih Kak, jangan terkira nih kalau masih sedikit tanggung berbicara. Terus mau mulai aja Kak? Boleh, boleh. Oke. Halo, selamat sore semua. Selamat bergabung dalam program Bercerita Dinding episode 19. Bercerita Dinding sendiri dibuat khusus untuk kakak-kakak relawan untuk sharing pengalaman selama terlibat di komunitas Dinding Manado. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai bersama relawan Dinding di sono yang biasa dipanggil Kak Andre atau Kak Andrea? Andre. Oh, Andre. Halo Kak Andre, gimana kabarnya hari ini? Halo Kak. Luar biasa. Oh, Juga. baguslah. Kesibukan sekarang apa Kak? Kalau boleh tahu. Sekarang kerja di rumah sakit. Oh, sekarang
lagi off. Kebetulan lepas malam sih, lepas dinas malam jadi libur. Oh, oh iya ya. Tahu komunitas dinding itu dari mana, Kak? Eh, ada sebelumnya kita tahu ini tuh sekitar 1 bulan yang lalu. Kita pernah kerja di satu laboratorium di Manado juga, dan ada teman di situ, kita lihat ada story kegiatan di komunitas dinding. Itu kita lihat ini kegiatan apa, kok kebetulan di tag juga IG-nya komunitas dinding. Kalau kita cari tahu, kita scroll di IG-nya dinding, kita lihat ini kegiatan apa, terus kita lihat ini banyak anak-anak, kok mengajar, dan saat itu juga kebetulan karena kita kerja kan off-nya cukup lama, itu sekitar 4 hari. Jadi untuk mengisi waktu luang itu, kadang kita di rumah itu nggak apa-apa ya. Nah, kegiatan yang nggak ngapa-ngapain itu bikin stres sendiri. Jadi kita ingin cari sebuah kayak pelarian atau healing. Nah, salah satunya kita dapatlah komunitas ini dan join di situ. Oh ya, jadi cuma cari kesibukan pada hari Sabtu dan Kak, begitu. Betul. Kalau boleh tahu, Kak, gambaran saat tahu ada komunitas yang mengajar anak-anak jalanan seperti komunitas dinding Manado itu bagaimana, Kak? Ada gambaran, Uh, Kak? Gambarannya kita mungkin selama ini kita cuma lihat di sosial media, kita cuma lihat di TV, ada orang-orang yang anak-anak yang jalanan atau anak-anak yang kurang mampu dapat pendidikan yang mungkin pendidikan bukan di sekolah. Dan situ kita lihat kita belum pernah merasakan bertemu dengan mereka secara langsung. Dan situ kita gambaran, kita ekspektasi mungkin wah ini mungkin anak-anak ini mungkin bakal susah diajar, mungkin bakal lalot menerima informasi. Itu gambaran awal kita ekspektasi di komunitas ini. Oh ya, pas Kak datang untuk pertama kali itu adik-adik ada lomba, Kang. Nah, Jadi memang orang kesana kemari semua. Ada sedikit pusing, ya, Kak, waktu itu. ya betul. Pas lalu kan orang dua itu tuh, Kak, ada jadi partner di satu lomba itu. Iya, lomba pas kelas PAUD, kan kelas PAUD. Iya. Cuman seru tuh, Kak. Iya sih. Kalau kesan pertama ikut join kelas mengajar? Kesan pertama itu kita nggak sangka ternyata kita kesan awal tuh kita ekspektasi itu semuanya itu anak-anak yang sekolah awalnya kita pikir, dan ternyata pas join di situ ada beberapa memang anak yang sekolah, ada beberapa anak yang putus sekolah, tapi pas kita lihat bisa lumayan balance lah antara mereka yang putus sekolah dengan mereka yang tetap sekolah. Kita kan waktu pas saat pertama kali kita join itu kita di kelas kecil. Nah, kebetulan pas itu Kak Alfa yang lagi itu mengajar Calistung. Dan situ kita lihat lumayan ada anak yang putus sekolah di situ, perempuan kalau nggak salah. Terus di sekelilingnya lagi ada anak-anak yang masih sekolah. Dan kita lihat mereka lumayan setara lah di bidang pemahaman materi. Gimana perasaan, gimana penerimaan adik-adik dinding dan juga kakak relawan waktu itu, Kak? Uh, Waktu Kak pertama kali datang. Kita disambut baik di situ. Uh, Rasanya kayak apalagi anak-anak kan, mereka sama orang baru itu rasanya tulus. Biasanya kalau misalnya orang yang sudah besar dewasa join di sebuah organisasi atau di komunitas, mungkin ada pertemanan yang mungkin mau cari keuntungan atau mungkin siapa so dia. Nah, tapi kalau kita lihat di komunitas dinding ini, komunitasnya itu memang benar-benar tulus, apalagi anak-anaknya itu waktu kita pertama kali join ada yang polo, ada yang naik
naik di badan. Jadi benar-benar kekeluargaan yang benar-benar tulus di sini. Iya sih Kak, orang kayak welcome sekali walaupun itu orang baru pertama kali datang di situ. Sama dengan Ya, saudara orang keluarga sendiri. ya betul. Cuma Kak, enggak risito Kak kalau adik-adik langsung peluk begitu. Enggak Karena sih. orang memang Kebetulan begitu kalau ya. uh, kalau kebetulan nggak risih sama sekali karena kebetulan kita ini merantau dan kita juga punya adik kecil kelas 1, kelas 2. Jadi kita join di sini pun merasa kita ketemu dengan tapi adik yang di Oh kampung. iya iya Jadi iya. nggak risih sama sekali. Anggaplah melepas kangen. Nah, Lepas rindu. Oh iya. Adakah kesulitan waktu Kak datang di kelas mengajar? kayaknya kesulitannya itu mungkin pas pertama kali kita di kelas kecil loh, itu belajar tentang calistung. Dan kita lihat kesulitannya itu bagaimana caranya supaya anak-anak itu tidak bosan belajar. Kan? Kalau misalnya kelas PAUD kan mewarnai ya. Mewarnai itu mungkin sebuah kegiatan yang have fun. Kalau kelas besar itu kan menggambar. Menggambar juga kan kegiatan yang lumayan menyenangkan. Cuma yang agak tricky ini yang kelas kecil. Karena kelas kecil itu kan memang literally belajar. Membaca lah, menulis, menghitung. Nah, itu yang agak sulit di situ karena anak-anak cepat bosan. Itu sih yang agak lumayan susah pasti kita aja tahu. Jadi Kak pas datang untuk kedua kalinya sudah mulai menyesuaikan dengan keadaan kelas-kelas kecil. Ya, Kalau Kak Andrea sendiri kan sudah lebih dari satu kali ikut kelas mengajar. Kira-kira apa kalau Kak sorry Kak, tapi dengar? sorry jaringan tadi agak. Oh, kan Kak Andre sendiri sudah lebih dari satu kali ikut kelas mengajar. Kira-kira apa alasan dari Kak Andre secara pribadi mau datang lagi untuk mengajar adik-adik di dinding? Ya, sebenarnya dulu ada background sedikit, boleh cerita sedikit nih, tidak lama. Boleh, boleh. Waktu kita sekolah SMA itu banyak sekali anak-anak SD, anak-anak SMP yang datang ke rumah minta kita mau ajarkan orang PPR. Dan karena uh, mungkin merasa susah dan segala macam. Dan dari 1-2 murid yang datang Pak kita untuk belajar, mereka aja dorong ke teman-teman sehingga yang datang ke rumah itu lumayan banyak. Satu kali datang itu boleh beberapa orang lah belajar di rumah. Dan kebetulan saat itu juga waktu itu sekolah SMA dan itu lumayan sibuk. Dan sibuknya itu kesibukan di rumah kita bantu tapi orang tua usaha. Dan jadi meluangkan waktu sedikit nyambi sambil kerja sambil kasih ajar anak-anak. Nah di situ mulai mulai timbul kesukaan terhadap mengajar. Nah tapi memang nggak ada passion untuk jadi pengajar, jadi guru itu nggak ada sama sekali. Nah terus pas kita lihat komunitas ini, pas kita pertama kali join, ada serasa kepuasan tersendiri bisa melihat mereka senyum, senang, tertawanya tulus, nggak dibuat-buat, terus melihat mereka semangat belajar walaupun dalam keterbatasan. Itu yang membuat kita lebih bersyukur untuk lebih bersyukur dalam hidup dan itu yang membuat kita ketagihan untuk mengajar di situ. Kayak ada kangen begitu kalau Ya, tidak ke sana kan Kak. justru gini, awal-awal kita rasa itu kayak mau menunggu hari Sabtu itu kayak lama sekali begitu. Awal-awal
nggak tahu ya ini pesan ini bakal berlanjut terus atau bagaimana. Awal-awal kita begitu. Langsung nyaman dan Kak ini dia bercerita. Ya, Aduh. Jadi menurut Kak, apa sih yang perlu dibenahi di sistem pendidikan kita saat ini dari pandangan Kak Andre? Pendidikan di komunitas dinding. oh, di komunitas dinding tersendiri kan, bukan secara luas toh, tapi di komunitas dinding. Kalau Kak suka di secara luas boleh. Kalau hanya Oke, lingkup dinding juga boleh. oke. Mungkin menurut kita, mungkin di lingkungan dinding dulu kali ya. Eh, Mungkin kita kan masih 2 kali join, jadi masih belum tahu seluk-beluk di dalamnya, flow-nya bagaimana. Dan sejauh yang kita rasa di situ, lumayan bagus, anak-anaknya juga bagus semangat belajar. Cuman mungkin uh, agak problemnya itu bagaimana supaya anak-anaknya memang tidak cepat bosan mau belajar. Mungkin bisa diselingi sementara belajar kita kayak ice breaking atau diselingi dengan lagu-lagu daerah setelahnya. Nah, itu mungkin apa ya namanya kita agak masukkan sedikit di situ di komunitas tinggi. Nah, terus untuk sistem pendidikan secara keseluruhan di Indonesia, menurut kita masalah utamanya itu adalah di literasi. Malasnya orang anak-anak yang mau belajar mau mencari informasi. Nah, jujur kita sendiri orangnya memang dulu kita suka membaca. Tapi setelah lama kelamaan kenal dengan teman-teman, aktif sudah mulai main HP, sudah rasa mau belajar itu keinginan membaca itu sudah mulai berkurang. Mungkin itu yang salah satu masalah atau problem yang mungkin bukan salahnya pemerintah, tapi dimulai dari diri sendiri. Dan kita apa yang paling mendasar itu adalah kemauan kita orang mau membaca, belajar. Itu sih. Oh iya. Kalau menurut Kak Andre, bagaimana peran kita sebagai anak muda untuk berkontribusi di dalam pendidikan saat ini? Well, menurut kita seperti yang kita tiba-tiba keingat dengan kutipannya Presiden Soekarno yang dibilang kata berikan 10 pemuda maka akan mengguncangkan dunia. Nah, jadi kita uh, sudah bukan saatnya orang ini menyalahkan pemerintah, minta sistem pendidikan yang baik, itu sudah bukan masanya. Kenapa? Karena sudah dari dulu orang-orang Indonesia mengulikan itu, mahasiswa atau pemuda-pemuda protes tentang itu. Tapi kenyataannya apa? Mungkin pemerintah sudah bekerja keras, tapi memang kenyataannya perubahan itu susah untuk dilakukan, apalagi perubahan dalam masa besar. Nah, peran pemuda itu sangat vital menurut saya dalam lingkungan. Apalagi kan apalagi seperti komunitas-komunitas seperti ini yang mayoritasnya adalah pemuda. Nah, kita karena pemuda itu punya pemikiran yang masih jernih dan energi, terus visinya masih out of the box, pokoknya visinya bagus lah dibandingkan dengan orang-orang pemerintahan yang notabene itu sudah orang-orang tua. Jadi menurut kita peran pemuda untuk dalam memajukan pendidikan di Indonesia tersendiri itu punya andil yang cukup besar, tapi pemerintah pun mesti support apa yang orang-orang muda ini bikin. Wah, keren sekali. Terima kasih Kak untuk sharing kali ini. Banyak sekali makna yang kita dapat juga secara pribadi dan juga kakak-kakak lain yang menonton. Jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung di kolom komentar. Nanti akan dibantu jawab oleh kita sendiri ataupun dari Kak Andre.
Jika ada kakak yang ingin bertanya, kalau Kak Andre ada yang mau ditanyakan mungkin? Eh, Mungkin kita mau tanya, ini komunitas dinding itu kita lihat ada, kita kan apa namanya, kepo ya, ada kelurahan tuh nggak salah Kalaca, terus sekarang pindah di Pasar Bersehati. Itu mulai kapan kan pindah di Pasar Bersehati? Kak, minta maaf Kak, tadi jaringan ada sedikit bermasalah. Oke, oke. Sekarang bagaimana? Halo, Ya, halo. boleh diulang Kak? Sekarang gimana, Kak? Oke. Sudah Kak, Ini kita kan apa namanya, searching tentang komunitas ini, terus kita lihat ya, terus kita lihat komunitas ini kegiatannya sebelumnya pernah di apa, kantor kelurahan Calaca kan, kalau nggak iya, salah. iya Nah, Kak, betul. terus sekarang di Pasar Bersihati. Kelihatannya itu mulai kapan Kang pindah ke pasar? Pindah ke pasar kayaknya baru 2 bulan lebih. Oh, 2 bulan. Kong ini lagi Kak. Kebetulan kita kan kerja di rumah sakit. Nah, kita baru tahu ada perawat dari 4 orang, dia itu dari Univ de La Salle. Nah, Oh dia iya, juga dia pernah jadi relawan dinding tahun 2014. Dia 2014 atau 2015 itu, dan dia bilang saat itu ketua komunitas dinding itu temannya dia, perempuan dari Univ de La Salle juga. Nah, terus dia bilang, kata awal-awal banyak orang tua dari anak-anak itu yang nggak setuju kan, apa namanya, anak-anaknya belajar di situ. Katanya orang tuanya bilang, aduh nanti dorong bisa belajar yang nggak betul-betul. Terus ini apa, sampai perawat bilang, kata uh, bilang Pak DP, Pak anak-anak, weh nanti kalau misalnya anak mau datang kemari, bilang juga pernah orang tua datang bermain ini, jangan bilang datang belajar. Nah, terus sekarang kita lihat kayaknya sudah nggak ada ya orang tua yang apa namanya, yang menghalangi anak-anaknya untuk datang ke komunitas bimbingan. kalau dari pengalaman kita selama di dinding, enggak ada sih Kak yang seperti itu. Cuman kalau yang di lalu, kita juga belum join kan waktu itu. Cuman kalau sekarang orang tua, enggak ada sih Kak yang seperti itu. Soalnya lalu kan orang waktu program kegiatan summer camp juga kan ada mengunjungi orang-orang tua dari adik-adik. Cuman orang-orang tua di sana respon bagus sih dengan komunitas dinding. Kayaknya karena sosok lama berdiri begitu. Orang so lihat DP dampak dari komunitas dinding ke dorong pe anak-anak. Kak, di sini ada pertanyaan dari Kak Victor. Mau tanya ke Kak Andreas, kira-kira pandangan Kak sendiri soal seberapa penting kesehatan mental for adik-adik, terlebih khusus adik-adik pasar. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Victor sudah bertanya. Kak Andreas boleh menjawab? Ya, terima kasih juga Kak Victor untuk pertanyaan. Mungkin uh, orang bisa lihat ya, mungkin orang juga tahu lingkungan pasar itu lingkungan yang lumayan keras. Banyak orang juga dengar cerita-cerita preman-preman itu datang dari pasar. Nah, terus um, ini juga bisa berpengaruh kepada anak-anak mental, karena anak-anak ini kan apa namanya, usia-usia yang sangat mudah terpengaruh dengan dunia luar. Contohnya waktu kita masih SD itu kita diajarkan di rumah itu dengan baik-baik. Orang tua kasih ajar dengan bahasa yang baik-baik.
Tapi pas kita ke sekolah, kita di SD, di SMP, ketemu dengan teman-teman yang apa ya, mulutnya itu kasar. Nah, jadi kita juga nggak tahu, dan pasti kan nggak mungkin toh di rumah itu orang tua ngajar bahasa-bahasa yang kasar. Nah, jadi menurut kita apa namanya, sebuah apa, seorang anak itu DP mental itu sangat mudah. Nah, ini begini juga dengan apa, anak-anak di pasar, apalagi pasar Besarhati. Kita apa namanya, mental anak-anak yang orang-orang pasar yang lumayan keras, terus kehidupannya mereka juga yang lumayan apa ya, lumayan keras, dan kita lumayan berpengaruh terhadap kesehatan mental tersendiri. Nah, so apa, good impact-nya untuk komunitas dinding ini datang ada, bukan kita lihat, bukan untuk apa ya, bukan hanya pelajaran formal, tapi juga melatih yang namanya attitude. Nah, waktu kita pertama kali join di sini, waktu kita di kelas kecil, ada apa namanya, anak, dia laki-laki. Nah, dia itu join pas kita orang sementara belajar. Dan pas kita tanya, dia itu kelas 4 atau kelas 3. Nah, dia terlambat saat itu. Pas orang belajar, dan ternyata dia lumayan pintar mengerjakan di soal matematika yang. Tapi dia kayak apa, nggak mau DP jawaban dicontek DP teman-teman. Jadi dia tutup dengan DP tangan. Nah, terus di situ dia lihat, terus di situ di sebelah-sebelahnya kan ada anak-anak tuh. Ada perempuan kalau nggak salah. Terus itu perempuan itu Mbak bilang, pelit sekali, apa, mau minta jawaban, nah intinya minta jawaban, mah dia nggak kasih. Dan di situ mulai muncul apa ya, kata-kata makian dari anak-anak ini. Nah, di situ ditegur oleh Kak Alfa, jangan mau maki. Dan nah, di situ kita lihat, wah, lumayan nih apa namanya, ternyata pergaulan di pasar, terus yang pergaulan keras di pasar sudah mulai merasuk kehidupan anak-anak. Dan di situ bagusnya komunitas ini bukan cuma untuk melatih pendidikan akademik, tapi juga ada attitude di dalamnya. Ya. Jadi tergantung dari lingkungan juga kan Kak. Ya, betul. Ya. Kak Victor, masih ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jawaban dari Kak Andre? Ini juga ada pertanyaan, Kak, sampai komunitas boleh kerjasama dengan komunitas bimbing. Jadi kalau ada dari komunitas-komunitas lain yang mau datang kerjasama untuk mengajar di komunitas dinding, boleh langsung hubungi pengurus yang ada supaya boleh atur waktu supaya tidak juga bertabrakan dengan komunitas lain yang boleh datang di dinding. Kalau dari Kak Andre sendiri sudah tidak ada yang mau ditanyakan, Kak? Apa ya? Oh, sudah kayaknya. Cuman kita mungkin bukan pertanyaan, sebuah apa, kayak apa, sharing sedikit tentang ini. Boleh kita sharing. Kita lumayan amazed dengan komunitas ini yang sudah bertahan dari 2010 kan kalau nggak salah. Iya, dari 2010. Dan sekarang berarti sudah berjalan 13 tahun. Dan nggak mudah menurut kita untuk apa namanya, menjalankan sebuah komunitas sosial seperti ini, apalagi yang mungkin kepengurusan, keanggotaannya itu berganti, bukan anggota yang tetap dari 2010, bukan sekarang, mungkin apa namanya, berganti terus pengurusnya. Dan apa namanya, komunitas di bidang sosial seperti ini kan masih sedikit, apalagi orang yang anak-anak muda mungkin ada kesibukan dengan pekerjaan, dengan kuliah, orang bisa apa ya, menyisihkan waktu untuk mendirikan apa, untuk apa, join di sini. Kita selalu sih untuk pengurus-pengurus, untuk kakak-kakak relawan yang lain, kita
amazed, kita salut sekali dengan melihat lagi anak-anak yang lumayan ambis juga. Kita mau cerita sedikit, ada anak yang dia perempuan, pas kita mengajar pertama dia di kelas kecil, dia perempuan putus sekolah. Nah, habis itu kita lihat dia lumayan ambis untuk belajar. Nah, pas minggu depannya kita mengajar di kelas PAUD. Nah, jadi kita tidak mengajar Pak itu adik. Kita ke kelas PAUD itu mewarnai toh. Nah, habis pas sudah selesai mewarnai, dia datang dari kelas kecil datang ke kelas PAUD, Pak kita minta dibikinkan soal. Dan ya kita, wih, ini datang, dan dia memang datang sendirian, datang Pak kita minta dibikinkan soal, dan soal matematika. Dan di situ kita lihat, wih, ini memang anak ini memang luar biasa, ambis sekali untuk belajar. Di situ kita bikinkan soal, pengurangan, perkalian, penjumlahan, sebagainya. Kita kasih pada dia 4 atau 5 soal, dan dia jawab dan semuanya betul. Setelah betul, sudah dia kasih pada kita, benar semua, terus dia bilang dia minta lagi soal. Nah, kita bingung mau kasih soal apa lagi ini. Jadi kita bikin perkalian yang berentet, yang beruntun, dan ya, ada perkalian, penjumlahan, pengurangan, sebagainya. Dan kita kasih pada dia kasih kembali lagi Pak kita, dan jawabannya memang betul, betul semua. Nah, habis itu kita mau tes lagi, kasih pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak masuk akal, dan karena kita tahu pasti dia tidak tahu. Pertanyaan yang akar 9 tambah 1/3 itu pasti kan mereka belum diajarin. Dan pas dia dia ambil soalnya itu, dia coba belajar, dia coba kerjakan, dan dia bertanya Pak kakak relawan yang lain, bagaimana ini kakak, mungkin kita juga kasih soal, kita nggak tahu jawabannya apa karena kita cuma buat tes. Habis itu dia datang kita, Kak, bagaimana so ini memang susah, kan? Malah kita tahu juga, kita juga nggak bisa jawab itu pertanyaan itu. Dan tapi yang satu hal yang kita petik dari adik ini, walaupun dia putus sekolah, tapi semangat belajarnya itu lumayan sangat tinggi. Dia mau tunjukkan ke teman-teman yang sekolah kalau dia bisa, kan Kak? Iya, betul. Bisa sama dengan orang. Cuma kayaknya juga dia nyaman waktu Kak kasih mengajar, atau dia cepat mengerti pas belajar dengan Kak Andre. Makanya dia suka tanya soal biarpun susah, dia suka mau berusaha. Ya, bisa jadi sih. Keren sih Kak. Ada yang mau di-sharing Kak? Supaya kakak relawan yang nonton live ini boleh mau termotivasi, boleh mau ada keinginan untuk cari tahu apa itu komunitas dinding. Mungkin untuk pesan untuk kakak-kakak relawan yang lain mungkin yang sudah pernah join, terus mungkin belum sempat join ulang, pasti menurut kita pasti ada sebuah kerinduan di dalam PHT, pasti ada kerinduan untuk join kembali. Mungkin kesibukan atau mungkin apa yang membuat mereka mungkin nggak bisa join kembali, tapi kita yakin dan percaya pasti di dalam PHT lubuk hati pasti ada keinginan untuk ini. Dan kita sarankan untuk kakak-kakak relawan kembali ke komunitas dinding, mari sama-sama membangun Indonesia. Mungkin dampaknya orang tidak bisa lihat sekarang. Siapa tahu tuh orang adik-adik ini ke depannya nanti saat orang tua, nanti ini adik-adik berhasil, ingat orang bukan pamrih ya, tapi kayak orang kan ke depannya itu bagaimana mereka menjadi seperti apa. Jadi kita mari kakak-kakak relawan datang ulang ke komunitas dinding untuk orang belajar sama-sama. Nah itu dari Kak Andre, mari juga kakak orang datang ulang, datang membagi ilmu for adik-adik yang ada di komunitas dinding. Kak Andre terima kasih so bergabung. So ndak ada yang mau disampaikan Kak? Sudah cukup. Ya. Oke, terima kasih Kak.
Nanti terang baku dapat ulang di kelas mengajar tiap hari Sabtu. Jika ada kakak-kakak yang ingin bergabung di kelas mengajar tiap hari Sabtu jam 1 di lantai 3 di Pasar Bersahati. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Semoga Kak. Oke. See you, Oke, selamat dadah. malam. See you. Selamat malam Kak Andre. Terima kasih Kak.